Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Sabika Permata. Saya dari kelas pagi Bekasi STBA Pertiwi. Dan hari ini saya ingin membuat video mengenai narasi peta ideologi dunia. Pertama-tama, apa sih ideologi itu? Sederhananya, ideologi adalah seperangkat ide dan gagasan dalam bidang yang lebih luas. Ideologi adalah visi dan misi yang terdefinisi dengan baik dan menyeluruh, di mana alat-alat untuk mengimplementasikan ide tersebut juga cukup memadai, sehingga ide atau gagasan tersebut dapat langsung diterapkan oleh orang-orang yang menganut ideologi tertentu. Tentu, ideologi ini tidak cukup hanya satu saja di dunia ini, tapi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdapat ideologi sosial politik, ideologi ekonomi, ideologi negara, dan ideologi agama. Nah, apa sih ideologi sosial politik itu? Ideologi sosial politik menjelaskan bagaimana masyarakat harus bekerja dan memberikan dalam suatu ringkasan tentang tatanan masyarakat tersebut. Ideologi tersebut yakni biasa tentang dirinya dan kaitannya terhadap manajemen kekuasaan dan bagaimana hal itu dapat dicapai. Sedangkan ideologi ekonomi adalah perspektif tentang untuk apa dan bagaimana ekonomi harus berjalan. Juga terdapat ideologi negara. Apa sih ideologi negara itu? Ideologi negara adalah bentuk pikiran dan tindakan yang dianut oleh satu kesatuan negara. Dan yang terakhir ada ideologi agama. Ideologi agama adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum atau termuat dalam kitab suci agama. Nah, dalam ideologi-ideologi tersebut tentu saja memiliki macam-macamnya masing-masing. Contohnya, di dalam ideologi sosial politik terdapat ideologi komunisme, sosialisme, liberalisme, konservatisme, fasisme, dan juga anarkisme. Nah, sedangkan dalam ideologi ekonomi terdapat ideologi feodalisme, kapitalisme, dan imperialisme. Sedangkan dalam ideologi negara terdapat ideologi nasionalisme, marxisme, nazisme, dan yang lainnya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah bisa dijabarkan arti beberapa dari ideologi yang baru saja saya sebutkan? Pada dasarnya, setiap ideologi yang berbeda pasti memiliki arti yang berbeda juga. Contoh, anarkisme yang tidak memiliki kepemerintahan. Mereka berpikir bahwa kebebasan individu yang sepenuhnya hanya bisa diwujudkan setelah negara dan lembaga-lembaga pendukungnya ini dihancurkan. Dan juga seperti sosialisme dan komunisme yang menerapkan kepemilikan adalah milik bersama-sama. Ada juga feodalisme yang diterapkan oleh bangsawan-bangsawan. Berbeda dengan nazisme yang mementingkan peranan negara yang mengendalikan semua susunan kehidupan dan diwakili dalam kepemimpinan pemimpin tertinggi yang misinya adalah untuk memimpin rakyat menuju kemakmuran ekonomi mereka dan kebahagiaan sosial bersama. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, di antara sekian banyaknya perbedaan ideologi-ideologi yang terbagi di dunia, mana yang lebih unggul dan mana ideologi yang paling lemah? Nah, di sini saya tidak bisa memutuskan karena semua ideologi yang diciptakan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Contoh selanjutnya yaitu dari ideologi nazisme. Nazisme yang kita tahu sendiri adalah ideologi yang sangat kuat pada tahun sekitar 1933. Itu dipimpin oleh Adolf Hitler. Dan nazisme sendiri memiliki kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihannya rasa kebersamaan dan kebanggaan nasional, ekonomi yang kuat, militer yang kuat, ramah lingkungan, murah hati kepada orang-orang yang bekerja keras, dan juga orang yang kuat secara fisik, mental, dan emosional. Namun, meskipun sekuat apapun ideologinya, pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahan nazisme yaitu menyalahkan ras lain untuk masalah Jerman Weimar dan ketidakadilan sosial, imperialistik militer, penggunaan taktik teror pada musuh politik. Baiklah, sampai juga pada penghujung video narasi ini. Hal yang bisa saya simpulkan dari tema hari ini adalah peta ideologi dunia, yaitu persepsi yang disertai arahan-arahan dan komitmen memegang peranan yang sangat penting dalam mewarnai sikap dan perilaku ketika melakukan tindakan, kegiatan, atau tindakan yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu sendiri. Logikanya, sebuah ideologi mensyaratkan bahwa mereka yang meyakini kebenarannya memiliki persepsi, sikap, dan perilaku yang tepat, rasional, dan sehat tentang diri mereka sendiri. Tidak lebih dan tidak kurang, karena melaluinya diharapkan dapat muncul sikap dan perilaku yang tepat dan tepat dalam pelaksanaannya.
di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tentu saja setiap hal tersebut yaitu ada unggul dan kelemahannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge mana ideologi yang paling kuat, yang paling lemah, benar, salah. Itu ketika kita menganut dari hal yang kita yakini itu sendiri. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.